dalam mata pelajaran matematika. Semoga hari kalian, kesehatan kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, ini kita akan membahas materi terakhir, yaitu tentang fungsi. Sebelumnya kalian berdoa dulu untuk memahami materi ini ya. Oke, kita mulai. Materi yang sekarang itu tentang fungsi ini. Dalam fungsi ini akan membahas tentang domain, range, dan grafik. Nanti ada komposisi, fungsi, dan inverse juga. Sekarang kita ke fungsinya dulu untuk mencari domain, range, dan grafik. Nah, apa sih itu fungsi? Fungsi itu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kalian tahu kan relasi itu apa? Relasi himpunan A ke himpunan B, atau pemetaan jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini ada tepat satu himpunan B, anggota himpunan B, jadi cuma satu. Nah, kalau di relasi asal berpasangan itu relasi. Kalau di fungsi itu berpasangannya tapi satu. Ini kan A ke B. Beda lagi kalau B ke A. Ini kita misalkan A ke B. Misal ada sebuah diagram. Ini misalnya A. Jadi misalnya B. Nah, fungsi itu dari A ke B dipetakan. Nah, itu namanya fungsi. Oke, fungsi A ke B. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada K, L, M. Dipetakan sekarang fungsi A ke B. Fungsi A ke B. Kan harus di sini ada berpasangan dengan tepat satu anggota. Berarti satu anggota. Setiap anggota di A harus memilih anggota di B. Tapi setiap anggota di A hanya satu milihnya. Tidak boleh mendua, tidak boleh mentiga. Dan tidak boleh menjomblo juga. Anggota A tidak boleh menjomblo. Tapi kalau anggota B boleh di dua, boleh di tiga, boleh menjomblo. Boleh nggak ada yang milih ya. Nah, ini contohnya. Nah, si M kan dipilih oleh 3 dan 4, dipetakan oleh 3 dan 4. Jadi nggak apa-apa si M ada 2 yang milih. Tapi tidak boleh jika misalnya si 3 ini memilih juga L. Nggak boleh si 3 memilih 2 di B. Gitu. Jadi harus si A ini harus memilih satu anggota di B. Kalau sama anggota B-nya nggak apa-apa, tapi A-nya harus beda satu-satu. Nah, himpunan A ini disebut domain. Domain itu daerah asal. Dan B ini kodomain atau daerah hasil ya. Domain, kodomain, daerah kawan, hasil rank. Nah, gitu. Jadi si anggota A itu harus satu milihnya hanya satu, nggak boleh milih 2 di anggota B. Tapi kalau anggota B boleh dipilih 2 kali atau 3 kali boleh. Gitu. Nah, terus ada rank. Apa itu rank? Rank itu anggota B. Y-nya anggota B, X-nya anggota A. Nah, itu disebut rank. Daerah hasil. Ini biasanya daerah asal. Ini daerah kawan. Dan ini rank.
M. A, L, dan M. Terus himpunannya apa? Himpunannya berarti 1, K, kemudian 2, L, kemudian 3, M, dan 4, M. Seperti itu. Di sini domain rank. Domain itu daerah asal. Nah, sekarang ke sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada fungsi subjektif, ada fungsi injektif, dan bijektif. Fungsi subjektif yang gimana? Fungsi subjektif itu ranknya ada di anggota B. Ini pemetaan A ke B ya, fungsi A ke B. Beda lagi kalau pemetaannya dari B ke A. Kalau B ke A berarti domainnya yang B, domainnya yang A. Nah, ini kita petakannya dari A ke B, berarti domainnya yang A, domainnya yang B. Nah, si domain ini disebut rank juga. Anggota di B ini rank. Rank hasil dari pemetaan A ke B. Nah, ini disebut fungsi subjektif. Fungsi subjektif itu ranknya B. Nah, seperti ini. Nah, seperti contoh yang tadi ya. Nah, ini termasuk fungsi subjektif. Nah, jadi ranknya itu anggota B. Gitu. Kemudian fungsi into. Fungsi into itu terdapat elemen B yang tidak mempunyai pasangan di A. Contohnya, terdapat elemen B, ini A, ini B. Terdapat elemen B yang tidak mempunyai pasangan di A. Nah, yaitu S. Si S ini tidak mempunyai pasangan di A. Disebut fungsi into. Jadi nggak apa-apa kalau fungsi B ini kodomain di sini, kodomain itu nggak apa-apa di 2, nggak apa-apa di 3, nggak apa-apa dipilih banyak dari fungsi A. Dan boleh sendiri, boleh tidak ada yang memilih, boleh menjomblo, boleh di yang B, tapi yang A nggak boleh. Ya, yang A harus memilih, yang B nggak apa-apa, nggak dipilih, mau dipilih, dipilihnya mau sama 2, 3 elemen boleh. Nah, jadi terdapat elemen B yang tidak mempunyai pasangan di A. Nah, itu disebut fungsi into. Berarti boleh salah satu atau dua elemen yang tidak mempunyai pasangan di A itu disebut fungsi into. Kemudian fungsi injektif. Fungsi injektif di sini elemen di B mempunyai tepat 1 elemen di A. Nah, dia hanya elemen di B hanya 1. Tidak seperti yang di into atau di subjektif. Jadi ini kan yang elemen B-nya dipilih dengan 3 dan 4. Di sini juga yang R dipilih dengan 3 dan 4. Nah, berarti ada 2 kan yang pilihnya. Tapi kalau injektif itu harus 1. Si elemen A itu 1 memilih pasangan dari B-nya juga 1. 1. Gitu. Jadi si B tidak ada yang memilih 2, jadi 1. Nah, itu injektif. Kalau fungsi bijektif, maka kalau bijektif itu apabila sudah termasuk subjektif dan injektif berarti termasuk bijektif. Nah, seperti ini contohnya. Tuh. Jadi semuanya terpilih pemetaan A ke B. Elemen A memilih elemen B tepat 1. Nah, itu sifat-sifat dari fungsi. Jadi pemetaan A itu elemen di A harus memilih, tapi memilihnya harus 1 anggota di B, anggota kodomain. Tapi di B atau kodomainnya itu tidak apa-apa dipilih oleh beberapa elemen di A. Boleh tidak memilih. Tapi kalau A tidak boleh kalau nggak milih. Berarti kalau selain
dari sifat-sifat fungsi ini berarti itu bukan fungsi. Seperti itu. Sekarang ke grafiknya. Di grafiknya di sini y sama dengan fx. Berarti apabila y sama dengan fx, si koordinat y ini, garis y ini, berarti itu dia kodomainnya. Nah, domainnya berarti ya x. Di sini ada grafik-grafik yang merupakan fungsi dan yang tidak. Kita cek. Ingat, domain itu hanya memilih satu. Berarti si x ini hanya memilih satu. Hanya satu memilihnya, nggak boleh dua kali memilih ya. Nah, sekarang untuk yang pertama yang ini. Misalnya ini yang A. Yang A di sini x-nya kalau kita tarik garisnya, nah di sini, di sini, seterusnya dilihat seperti ini juga, kita berarti sudah bisa melihat si anggota X hanya memilih satu di anggota Y, satu-satu. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, sini 3, 4, 5, 6 misalnya. Berarti kan ini 1 ke 3, 2, 4, 3 dan 5, 4 dan 6. Berarti hanya satu-satu. Berarti ini termasuk grafik fungsi. Kemudian kita lihat yang Y, yang ini, yang B. Yang B di sini sama, kita misalkan tarik garisnya, garis putus-putus. Nah, di sini bagaimana? Ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena misalnya di sini fungsinya 7. Nah, titik ini misalnya 7, otomatis yang lainnya juga kan 7, 7, 7. Ya kan? 7. Nah, di sini misalnya di sini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti akan 1 dan 7, 2 dan 7, 3 dan 7, 4 dan 7, 5 dan 7. Gak apa-apa kan? berarti nggak apa-apa si yang Y ini dipilih banyak, nggak apa-apa. Begini, kalau kita bentuk diagramnya. Ini misalnya ini Y-nya 7. Nah, semua memilih ke 7. Nggak apa-apa memilih semua elemen di X, memilih satu elemen di Y, nggak apa-apa. Gitu. Jadi si Y ini boleh dipilih oleh semua anggota X, gitu. Ya. Jadi yang B termasuk fungsi, grafik fungsi. Kemudian sekarang ini yang C, apakah termasuk grafik fungsi? Saya di sini 1. Yang di sini 1. Di sini ini 1. Sudah terlihat di sini si X-nya ini memilih 2 anggota di Y. Ya. Berarti ini bukan grafik fungsi. Ingat, jadi si domain itu tidak boleh memilih 2. Satu anggota harus memilih 1. Nah, nggak boleh memilih 2. Gitu. Berarti yang ini bukan. Kemudian yang D misalnya, kita tarik garisnya di sini 1. Nah, berarti kita ke sini, dan ke sini. Ini juga tidak bisa ya. Nanti ini kan dilanjutin lagi ke sini. Misalnya ya, ke sini. Nah, jadi nanti akan memilih di sini, akan memilih di sini. Si X-nya itu akan memilih titik Y-nya, ada beberapa titik Y-nya. Jadi ini bukan
grafik fungsi. Itu. Kemudian untuk yang Y, yang ini, yang E. Yang E, grafik yang E ini apakah termasuk fungsi? Bisa kita tarik garisnya. Saya di sini 4, 1, sini 2, min 1, tarik garisnya. Ya, garisnya kurang rapi. Gitu. Misalnya seperti ini. Apakah ini termasuk fungsi? Termasuk fungsi karena setiap anggota X memilih satu anggota Y. Itu artinya termasuk grafik fungsi. Yang F-nya bagaimana? Apakah termasuk grafik fungsi? Nah, lihat di sini misalnya min 1. Sudah terlihat ini akan si X ini akan memilih 2 elemen di Y. Berarti ini bukan grafik fungsi. Itu. Ini grafik. Sekarang kita ke macam-macam fungsi. Di macam-macam fungsi itu ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, dan fungsi kuadrat. Yang pertama kita ke fungsi konstan. Seperti contoh di grafik yang sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini fungsi konstan itu fx sama dengan c. C di sini berarti konstan angka. Y sama dengan fx. Fx itu y. Y sama dengan 5. Misalnya di sini y-nya itu 5. Berarti berapapun nilai x-nya, y-nya akan bernilai 5. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan. Misalnya ini berarti 1 dan 5, 2 dan 5, 3 dan 5, 4 dan 5, 5 dan 5. Nah, seperti ini himpunannya untuk fungsi yang konstan. Nah, sekarang fungsi identitas. Y sama dengan fx sama dengan x. Berarti berapapun x-nya, hasilnya akan nilai x itu sendiri. Misalnya y-nya sama dengan 1, maka x-nya 1. Jika y-nya 2, maka x-nya juga 2. Y-nya x-nya 3, y-nya 3. X-nya 4, y-nya 4. Nah, ini gambar grafiknya. 1 x1 dengan y1, x-nya di 2 dengan y di 2, 3 dengan 3, 4 dan 4, min 1 dengan min 1, min 2 dengan min 2. Nah, sudah ditemukan, garisnya ditarik seperti ini. Nanti garis untuk grafik untuk fungsi identitas. Itu. Terus ke fungsi linear. Kalau fungsi linear kan tidak asing, kemarin materi sebelumnya kalian sudah mengerjakan fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, ini fungsi linear. Berarti fungsi linear itu fx sama dengan ax tambah b. Nah, di sini contohnya min 2x tambah 6. Berarti kita akan memotong, kalau di linear itu ada memotong sumbu x dan sumbu y aja. Nah, misalnya kita x-nya 0, berarti itu akan memotong sumbu y. Jika x-nya 0, kita kerjakan, hitung saja x-nya 0. Berarti min 2 kali 0 tambah 6. Y sama dengan 6. Untuk y-nya sama dengan 0. Untuk y-nya sama dengan 0, berarti min 2x tambah 6. Min 2x sama dengan min 6, maka x sama dengan 3. Nah, kita temukan berarti titik koordinatnya 0 dan 6 juga 3 dan 0.
Nah, kita bikin grafiknya. 3 dan 0, 0 dan 6. Kita tarik garisnya. Seperti ini grafik fungsi linearnya. Itu. Sekarang fungsi kuadrat. Seperti biasa kalau di fungsi kuadrat berarti ada titik potong X, titik potong sumbu Y, kemudian mencari titik puncak. Nah, contoh soalnya misalnya fx sama dengan x kuadrat kurangi 2x kurangi 3. Kita mencari titik potong di sumbu X. Titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kita selesaikan dengan cara dikuadratkan, pemfaktoran. Dengan cara pemfaktoran kita sudah temukan X-nya 3 dan X-nya min 1. Jadi titik koordinatnya 3 dan 0 min 1,0. Kemudian titik potong Y. Titik potong Y berarti X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya dengan 0. Setelah kita kerjakan, ditemukan hasilnya Y-nya sama dengan min 3. Itu titik koordinatnya menjadi min 3 dan 0. Sekarang ke titik puncak. Titik puncak kita misalkan dengan titik koordinat P dan Q. Mencari P berarti min B per 2A. Nah, B di sini berarti kan min 2. Min 2 per 2 kali A. A di sini 1. Jadi hasilnya min kali min 1 yaitu 1. Itu. Dan sudah paham ya pasti cara mengerjakannya. Kemudian untuk Q itu fungsi P. P-nya berapa? P-nya 1. Substitusikan satunya ke nilai X. Sehingga ditemukan nilainya min 4. Maka titik puncaknya yaitu di titik koordinat 1 dan min 4. Oke, kita buat grafiknya, kurvanya. Yang pertama di titik 3 dan 0. Berarti di sini ini titik 3 dan 0, kemudian min 1 dan 0. Nah, di sini min 1 dan 0, kemudian min 3 dan 0. Min 3 dan 0. Maaf, terbalik. Min 3-nya Y ya, berarti ini 0 dan min 3. Maaf, Y-nya itu min 3, berarti Y di sini min 3. Y-nya 0 dan min 3. Oke, berarti di sini 0 dan min 3. Kemudian 1 dan min 4. 1 dan min 4. Ini X-nya 1 dan min 4. Di sini 1 dan min 4. Sudah kita temukan titik-titiknya. Kita sambungkan, kita tekan grafiknya dari. Nah, tekan seperti ini kurvanya. Seperti ini grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi linier, grafik fungsi konsta, grafik fungsi identitas. Itu. Oke. Terima kasih. Sekian penjelasan dari tentang fungsi yang membahas tentang domain itu apa, rank itu apa, grafiknya bagaimana. Ya, domain itu daerah asal. Rank itu berarti hasil dari pemetaan. Itu tergantung A sama B itu tergantung kitanya, tergantung soalnya. Yang kita bahas tadi itu pemetaan dari A ke B. Kalau B ke A itu beda lagi. Berarti kalau A ke B itu domainnya di A, kodomainnya di B. Memetakan dari A ke B itu. Tapi apabila fungsinya B ke A, pemetaan dari B ke A, berarti jika fungsinya B ke A, maka si B di sini domain dan A di sini kodomain. Jadi pemetaan di sini mau B ke A, mau A ke B itu terserah gimana, tergantung soalnya. Oke, terima kasih. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari awal tadi. Terima kasih.
Jaga selalu kesehatan kalian. Wassalamualaikum